Santo Yohanes Salib mengatakan ada 3 daya-daya jiwa, yaitu pikiran atau akal budi, kehendak, dan ingatan. Apabila kita ingin masuk dalam keheningan batin yang sesungguhnya dan hingga sampai kepada keheningan ilahi, maka kita harus memasuki keheningan pikiran, keheningan kehendak, dan keheningan ingatan. Nah, keheningan pikiran ini dalam arti kita mengosongkan pikiran kita dari segala sesuatu yang bukan Allah, membiarkan pikiran kita sejalan dengan kehendak Allah, dengan pikiran Allah. Sekarang, bagaimana caranya kita mengheningkan kehendak? Yesus memberikan contoh utama atau teladan utama bagi kita. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Orang makan setiap hari. Kebanyakan orang makan sehari 3 kali. Artinya apa? Yesus mau mengatakan bahwa kehendak Bapa itu sudah menjadi makanannya sehari-hari. Kehendak Bapa itu adalah prioritas yang utama. Kehendak Bapa itu adalah hidupnya, yang membuat dia bisa hidup. Sebagaimana makanan itu membuat kita bisa hidup dan bertumbuh, demikian juga kehendak Bapa itu adalah yang membuat Yesus hidup di dunia ini. Sehingga dikatakan dalam surat Ibrani, aku datang untuk melakukan kehendak-Nya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, memasuki keheningan kehendak itu tidak lain adalah membiarkan kehendak Allah menguasai seluruh kehendak kita. Biarlah kehendak kita semakin kecil hingga tiada, dan kehendak Allah semakin besar dan menguasai seluruh ada kita. Nah, bagaimana caranya mengosongkan diri dari kehendak kita sendiri? Tidak lain adalah melepaskan segala kelekatan-kelekatan kita. Melepaskan segala hawa nafsu, keinginan-keinginan tidak teratur, emosi-emosi yang liar, itu semua dilepaskan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sebetulnya hati kita ada di mana harta kita berada. Jadi kehendak kita itu apa? Disitulah hati kita, disitulah hidup kita. Dan tanpa kita sadari bahkan seringkali membuat orang menjadi memiliki image seperti apa yang dia cintai. Jadi misalnya pasti Anda sering lihat kan, ada begitu banyak suami istri yang kalau dilihat dengan mata fisik sebetulnya mereka berdua berbeda. Tapi entah mengapa kalau kita lihat mereka berdua ini seperti kakak adik begitu ya, seperti mirip. Itu karena mereka sudah hidup bersama saling mencintai. Atau pernah saya membaca sebuah buku begini. Ada seorang pemuda begitu yang sangat suka dengan kuda. Jadi dia yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya itu cuma kuda, kuda, kuda. Kalau dia ngobrol, selalu yang diomongkan selalu kuda. Kalau dia pulang ke rumah, maka dia berjumpa dan bermain dengan kudanya. Sehingga teman-temannya tanpa disadari, kalau lihat dia selalu ingat kuda. Begitu. Nah, demikian juga saudara-saudariku, saya gambarkan misalnya ini manusia. Dengan kodrat manusia. Manusia itu akan menjadi seperti apa? Tergantung kehendaknya, tergantung hatinya. Apabila kehendaknya ilahi, apabila dia mencintai Tuhan dan menginginkan Tuhan, maka dia akan semakin ilahi. Tetapi apabila ia cinta kepada yang duniawi, lekat dengan yang duniawi, maka manusia itu semakin lama akan menjadi semakin duniawi. Untuk bisa mengheningkan kehendak, maka kita harus membebaskan diri dari kelekatan-kelekatan. Apa itu kelekatan? Secara sederhana, kelekatan itu dapat dimengerti sebagai berikut, yaitu sesuatu yang kita cintai atau kita pikirkan melebihi kita mencintai atau memikirkan Tuhan. Sesuatu yang memenuhi hati ataupun pikiran kita lebih daripada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kelekatan. Kelekatan ini bisa banyak macam. Bisa terhadap diri sendiri, bisa terhadap orang lain, bisa terhadap barang-barang duniawi, terhadap uang, terhadap materi, bisa juga terhadap binatang peliharaan ataupun tanaman-tanaman yang kita sukai. Bisa juga
keinginan-keinginan, ambisi-ambisi, hobi kita, ataupun juga kenikmatan-kenikmatan duniawi begitu. Apapun itu bisa menjadi kelekatan yang membuat kita semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Dan ketika kelekatan itu memenuhi seluruh hati kita, seluruh pikiran kita menjadi begitu ributnya, itulah kita berada dalam kondisi yang tidak hening. Kelekatan kepada diri sendiri itu bagaimana? Bisa karena kita lekat dengan kelebihan-kelebihan kita, menjadi narcis. Kita lekat dengan kesuksesan-kesuksesan kita. Ketika kita duduk diam di kapel misalnya berdoa, badan kita memang diam, badan kita memang di kapel. Tapi pikiran kita membayang-bayangkan, oh saya hebat sekali tadi ya. Ketika memimpin rapat semua orang langsung manggut-manggut begitu. Saya sukses sekali tadi presentasi. Wah saya hebat sekali tadi ketika memenangkan lomba. Dan sebagainya. Jadi dipenuhi dengan diri sendiri. Ini kita jatuh dalam narcis, yaitu lekat dengan diri sendiri yang membanggakan kelebihan-kelebihan diri. Tapi bisa juga kelekatan pada diri sendiri ini karena kita terus memikirkan segala kegagalan atau kekurangan. Kenapa ya kok saya bisa gagal? Kenapa ya hidup saya kok kayak begini? Kenapa kok saya lahir seperti ini? Begitu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bukankah ini berarti kita lebih memikirkan diri sendiri daripada Tuhan? Apabila kita mencintai Tuhan, ketika kita mengalami kegagalan, apa yang harus kita lakukan? Dengan rendah hati berkatalah pada diri sendiri, siapakah kita kok tidak boleh gagal? Ketika kita ditegur keras, ketika kita dimarahi, biarlah kita dengan diam dan tenang berkata, siapakah saya kok tidak boleh dimarahi? Dan sesudah itu kita lepas bebas. Kalau kita salah, kita mohon ampun kepada Tuhan. Kalau kita gagal, kita bangkit lagi, berusaha lebih baik dan jalan terus. Jangan galon atau gagal, move on. Kelekatan ini juga bisa terhadap orang lain. Bisa karena kita terlalu sayang atau terlalu benci. Jangan heran ya, benci itu juga merupakan kelekatan. Ketika bangun kita ingat sama orang yang kita benci. Setiap kali melihat dia, orang yang kita benci itu mata kita sakit, hati kita panas. Bukankah hati kita menjadi begitu ribut, dipenuhi dengan kebencian? Tidak ada lagi dengan keheningan. Atau kita terlalu sayang sama orang. Kalau tidak lihat orang itu rasanya makan tidak enak. Kalau tidak lihat orang itu rasanya kerja tidak semangat. Kalau tidak lihat orang itu rasanya hidup ini sia-sia. Nah, bukankah itu kelekatan? Orang yang bisa lepas bebas dari kelekatan, hidup hanya untuk Tuhan. Tidak ada yang dibenci, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan. Bukankah Yesus mengatakan, ampunilah orang lain 70 kali 70 kali 7 kali. Dan ketika kita terlalu sayang pada orang, bukankah Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi orang lain lebih daripadanya, maka tidak pantas atau tidak layak untuk mengikuti dia. Karena itu marilah kita lepas bebas, membiarkan hati ini tidak dipenuhi dengan kelekatan kepada siapapun juga. Mungkin kemudian akan timbul pertanyaan, apakah dengan begitu berarti kita tidak boleh mengasihi orang lain? Salah, tentu kita harus mengasihi orang lain. Tapi jangan salah, kita harus mengasihi orang lain karena melihat Yesus di dalam diri mereka. Kita mengasihi orang lain demi Yesus. Jadi jangan mengasihi orang demi orang itu. Itu justru akan membuat kita stres. Yang membuat keluarga-keluarga menjadi retak, rumah tangga itu broken home, karena seseorang itu mengasihi pasangan hidupnya bukan demi Tuhan, tapi demi alasan-alasan pribadinya yang tentu saja tidak akan pernah langgeng di dunia ini. Kalau kita mengasihi seseorang karena cantik, maka cantik itu akan hilang. Kalau orang mengasihi pasangan hidupnya karena pasangan hidupnya pintar masak, kalau tangannya lagi sakit tidak bisa masak lagi. Dan masih banyak alasan-alasan pribadi yang sebetulnya tidak akan abadi di dunia ini. Karena itu cintailah pasangan hidup Anda, cintailah anak Anda, cintailah saudara-saudari dan teman-teman Anda demi Tuhan.
Dengan begitu kita dapat menerima mereka apa adanya, karena mereka ada bagi kita karena Tuhan. Selain itu, kehendak kita juga bisa diributkan oleh barang-barang, materi-materi yang ada di dunia ini. Juga termasuk barang-barang rohani. Ada orang yang mengejar rosario berbagai bentuk dan berbagai warna. Namun akhirnya dia jadi lebih cinta rosario daripada Bunda Maria. Dan kemudian juga uang. Tentu Anda ingat Paman Gober ya, yang ada di kisah Donald Duck. Betapa yang ada di matanya, di pikirannya, di hatinya hanya uang, 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 dan uang. Sehingga akhirnya kalau kita lihat Paman Gober, yang kita ingat adalah uang. Dan kita tahu begitu banyak orang mengalami penderitaan karena uang. Ketika ia menerima 5 juta, dia senang, tapi kemudian tidak puas, ingin lebih. Ketika 10 juta, ingin lebih. Akhirnya hidupnya diperbudak oleh uang. Nah, saudara-saudariku, segala macam di dunia ini bisa membuat hati kita jatuh dalam kelekatan, termasuk binatang peliharaan, tanaman-tanaman, dan sebagainya. Jangan biarkan segala sesuatu itu memenuhi hati dan pikiran kita melebihi Tuhan. Jadi apa tidak boleh pelihara anjing misalnya? Boleh saja, asal lebih sayang Tuhan daripada anjing. Apakah tidak boleh pelihara tanaman? Tentu boleh. Bahkan menjadi ungkapan syukur kita karena Tuhan menciptakan begitu banyak tanaman yang indah. Tapi peliharalah tanaman Anda dengan penuh syukur, penuh cinta demi Tuhan. Apakah tidak boleh cari uang? Tentu boleh. Jangan bilang begini, burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi kita. Jangan lupa, burung di udara memang dipelihara Tuhan, tapi supaya mereka bisa makan, mereka harus terbang dan cari makanan. Demikian juga kita harus kerja cari uang. Tapi jangan khawatir kita tidak ada rezeki. Dunia ini akan mencukupi segala kebutuhan manusia. Tapi dunia tidak akan pernah bisa mencukupi keserakahan manusia. Santo Yohanes Salib mengajarkan, apabila kita mengosongkan pikiran kita, maka kita akan bertumbuh dalam iman. Sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun kita mengalami kegelapan pikiran, namun kita tetap percaya, maka iman kita akan bertumbuh. Dan apabila kita memasuki kegelapan kehendak pribadi kita, membiarkan kehendak Allah saja menguasai kita, maka kita akan bertumbuh dalam cinta kasih. Kasih kita kepada Tuhan semakin hari semakin tulus dan murni tanpa pamrih. Dan apabila kita mau untuk memasuki kegelapan ingatan, maka kita akan bertumbuh dalam pengharapan. Kita tidak menyandarkan diri lagi pada apa yang kita ingat selama ini, dan tidak lagi ditakuti dengan ingatan bahwa kita sebetulnya manusia berdosa. Namun memasuki kegelapan ingatan, kita tahu bahwa di ujung jalan perjalanan hidup kita ini, ada secercah cahaya yang menanti kita. Fajar menyingsing yang pasti akan melahirkan matahari sejati bagi kita. Iman, harapan, dan kasih tidak lain adalah 3 kebajikan teologal yang dibutuhkan bagi jiwa manusia untuk mencapai keselamatan dan untuk bertumbuh dalam kekudusan. Karena iman ini adalah kaki yang membuat kita bisa melangkah menuju Tuhan. Dan kasih itu adalah penuntunnya. Allah adalah kasih, sehingga ia tidak dapat dicapai oleh apapun tanpa kasih. Dan pengharapan itu yang membuat kita kuat untuk terus berjalan, karena kita tahu di ujung jalan itu ada secercah cahaya yang menanti kita. Nah, saudara-saudariku, dari sini kita lihat betapa pentingnya keheningan, memasuki kegelapan pikiran, kehendak, dan ingatan, yang membuat kita semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Dan saudara-saudariku yang terkasih, jenis silensium yang ketiga atau tingkat yang paling tinggi tidak lain adalah silensium ilahi. Pada saat silensium ilahi ini, tidak lagi jiwa manusia yang aktif berusaha untuk hening, menggelapkan pikiran, kehendak, dan ingatan, tetapi pada saat itu lebih banyak Roh Kudus yang bekerja. Jiwa semakin pasif dan Allah semakin aktif. Saat itu kita mengalami keheningan yang luar biasa. Jiwa kita ditarik masuk, mengambil bagian dalam kodrat Allah.
kita tenggelam di dalam Allah. Dan saat itulah kita mengalami apa yang Yesus katakan. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus seringkali menggambarkan kerajaan Allah itu ibaratnya seperti benih. Beberapa kali kita temukan ada perumpamaan-perumpamaan mengenai benih itu di dalam kitab suci. Nah, pernahkah Anda ingat atau Anda sadari bahwa benih itu bertumbuh dalam keheningan dan kegelapan di bawah tanah? Justru benih itu sulit untuk bertumbuh apabila ia tidak mengalami kegelapan dan keheningan tanah. Ketika ia mengalami kegelapan dan keheningan tanah, maka saat itu benih itu mulai bertunas, tumbuh menjadi pohon yang besar. Bahkan benih yang sangat kecil bisa menjadi pohon yang sangat besar, tempat burung-burung dapat bernaung. Demikianlah saudara-saudariku yang terkasih, growing in solitude, yaitu bertumbuh dalam keheningan, itu menjadi begitu penting bagi kita, apalagi para insan Karmel yang menghayati kemesraan Allah dalam keheningan. Para Karmelit biasanya diminta untuk tinggal di dalam pondok masing-masing, mengalami keberduaan dengan Allah di situ. Lalu bagaimana dengan Karmelit yang awam atau para anggota KTM? Masuk juga dalam pondok, yaitu pondok hati kita. Memasuki keheningan hati kita, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan mengalami keberduaan dengan Tuhan yang bersemayam di dalam hati kita sendiri. Hanya di dalam keheningan ini sajalah kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan ini akan membuat kita semakin bertumbuh dalam kekudusan. Perjumpaan dengan Tuhan ini yang akan membimbing kita untuk menuju persatuan cinta kasih dengan Allah. Apa itu persatuan cinta kasih? Tidak lain kehendak kita melebur ke dalam kehendak Allah. Dan sekarang saya ingin memberikan beberapa saran praktis untuk memasuki keheningan. Yang pertama, luangkanlah waktu selalu untuk hening di hadapan Allah. Jadi artinya kita memiliki waktu-waktu khusus untuk duduk diam di hadirat Tuhan melakukan doa Yesus atau Lectio Divina. Nah, lakukanlah itu dengan setia, di waktu yang kita paling bisa, dan waktu yang paling hening. Saran yang kedua adalah, sering-seringlah menyerukan nama Yesus di dalam hati. Ketika kita sedang berjalan, ketika kita sedang naik kendaraan, atau ketika kita sedang melakukan hal-hal yang tidak menyita pikiran kita. Dengan terus menyerukan nama Yesus, maka seluruh pikiran kita yang terpecah-pecah, perasaan kita yang kemana-mana, itu difokuskan kepada Yesus dan akhirnya membuat kita semakin lama semakin utuh. Kemudian yang ketiga adalah, setialah untuk hidup di hadirat Allah. Caranya bagaimana? Menyadari kehadirannya selalu, sering-sering bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Dia, atau sekedar menyadari Dia ada dan Dia mengasihi kita. Dan kemudian berusaha berjuang secara aktif untuk memasuki kegelapan pikiran, kehendak, dan ingatan. Sekalipun tidak mengerti, namun tetap percaya, apapun yang kita alami. Membebaskan kehendak-kehendak kita yang duniawi dan membiarkan kehendak kita menuju Allah saja. Dan tidak membiarkan ingatan kita dipenuhi oleh hal-hal yang tentang kita-kita saja, tetapi membiarkan harapan ilahi bertumbuh di dalam diri kita. Demikianlah saudara-saudariku yang terkasih, biarlah jiwa kita menjadi tanah yang subur bagi benih keselamatan dan benih kekudusan. Dan bagaimana caranya agar jiwa kita menjadi tanah yang subur? Bertumbuhlah dalam keheningan. Growing in solitude. Sampai jumpa.